Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas A3R3A dengan nomor NPM 200-227. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar akuntansi keuangan, yaitu pada mata kuliah dasar akuntansi keuangan. Di mana pengertian dari standar akuntansi keuangan itu sendiri adalah format atau prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Kemudian macam-macam standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu terdapat PSAK IFRS dan PSAK. Yang mana PSAK IFRS yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau International Financial Reporting Standard, yaitu SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Kemudian PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Dan terdapat manfaat penerapan IFRS, yaitu dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional, dan menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dan ketentuan pelaporan keuangan. Kemudian mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis, dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Manfaat SAK etap yaitu membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri, dan standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Kemudian bentuk pengaturannya juga lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Dan laporan akuntansi jadi dapat diaudit dan mendapatkan opini untuk audit. Selanjutnya SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kemudian laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan terdapat fungsi standar akuntansi keuangan, yaitu untuk keseragaman laporan keuangan, memudahkan penyusunan laporan keuangan, dan mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Terdapat pengertian akuntansi keuangan, yaitu akuntansi keuangan yang hubungannya erat dengan masalah pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan berkala dari hasil pencatatan. Dan prinsip utamanya yaitu digunakan persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Fungsi dari akuntansi secara umum yaitu memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan, mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan, membantu penetapan hak pada masing-masing pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal yang berkepentingan di dalam perusahaan, dan mengawasi serta mengendalikan segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan, juga membantu mencapai target perusahaan seperti yang telah ditentukan. Terdapat tahapan-tahapan dalam pembelajaran akuntansi keuangan, yaitu mengidentifikasi transaksi, menganalisis transaksi, mencatat transaksi pada jurnal, memindai jurnal ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian, setelah itu menyusun laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, dan membuat penyesuaian kembali. Contoh soal di sini yaitu jika jumlah aset naik 20 juta rupiah selama periode berjalan dan jumlah kewajiban naik sebesar 12 juta rupiah pada periode yang sama, maka jumlah perubahan dalam ekuitas pemilik untuk periode tersebut adalah. Untuk jawabannya sendiri yaitu persamaan akuntansi sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk jawabannya sendiri, persamaan akuntansi sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik atau modal.
Jadi, jika aset naik sebesar 20 juta rupiah dan kewajiban naik sebesar 12 juta rupiah, maka ekuitas pemilik harus naik sebesar 8 juta rupiah, seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan berikut ini, yaitu 20.000 sama dengan 12.000 plus ekuitas pemilik, dan 20.000 dikurang 12.000 sama dengan ekuitas pemilik, serta ekuitas sama dengan 8.000. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan like, comment, and subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.